wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku saya? Sudah lama sekali kita tidak ketemu, Ibu kangen sama kalian. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang perkalian skala 2 vektor. Materi sebelumnya kalian sudah presentasikan di kelas bersama kelompok kalian. Penampilan kalian sangat luar biasa. Luar biasa, nah, Ibu kagum sama kalian. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi yang pernah kalian bahas kemarin. Ini adalah lanjutannya. Perkalian skala 2 vektor. Definisi hasil kali skala 2 vektor. Perkalian skala vektor A dan vektor B adalah bilangan real yang ditentukan oleh A vektor A dot vektor B sama dengan modulus vektor A kali modulus vektor B kali cos theta. Kita lanjut ke bentuk komponen perkalian skala 2 vektor. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama, jika vektor I, vektor J, dan vektor K adalah vektor-vektor satuan yang saling tegak lurus dan panjangnya satu satuan, maka vektor I dot vektor I sama dengan modulus vektor I kali modulus vektor I kali cos 0 derajat sama dengan 1. Demikian juga untuk vektor J kali vektor J sama dengan 1. Berlaku juga untuk vektor K kali vektor K sama dengan 1. Vektor I kali dot vektor J sama dengan modulus vektor I kali modulus vektor J kali cos 90 derajat sama dengan 0. Berlaku juga untuk vektor J kali vektor K sama dengan 0. Demikian juga untuk vektor K kali vektor I sama dengan 0. Anak-anak sekalian, kalian pelan-pelan saja caranya memahami materi ini, karena kalian kalau buru-buru maka kalian akan kesulitan. Lebih baik pelan-pelan saja, tetapi kalian paham. Selanjutnya, bentuk kedua, jika vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K dan B vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K, maka vektor A dot vektor B sama dengan, kita akan kalikan vektor A dengan vektor B. Nah, di sini kalian lihat, dari vektor A yang ada di sini, kalian akan kalikan semua unsur-unsurnya dengan vektor B yang ada di sini. Nah, prinsipnya dalam perkalian yang seperti ini, setiap unsur itu harus pernah dikalikan. Tolong kalian perhatikan dengan baik. Di sini dibutuhkan ketelitian. Dibutuhkan hanya ketelitian. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah A1 vektor I kali dot B1 vektor I ditambah A2 vektor J kali B1 vektor I ditambah A3 vektor K kali B1 vektor I ditambah A1 vektor I, kemudian dikalikan dengan B2 vektor J ditambah dengan A2 vektor J dikalikan dengan B2 vektor J ditambah dengan A3 vektor K dikalikan dengan B2 vektor J. Kita periksa dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau kalian perhatikan, semua unsur yang ada di sini kita tuliskan untuk untuk dikalikan dengan B1 vektor I. Nah, tolong kalian perhatikan sampai sini. Ini sengaja Ibu Guru buatkan tanda penjumlahan yang lebih tebal untuk
tiga suku yang ada di sini dengan B1 kali vektor I. Ya, lanjut, kalian perhatikan lagi, semua unsur yang ada di sini kita kalikan dengan B2 vektor J. Ini hasilnya, yang ini. Lanjut, semua unsur yang ada di sini kita kalikan dengan B3 vektor K. Selanjutnya kita sederhanakan. Di sini ada tiga tulisan yang sengaja dibuat pilah-pilah supaya kalian tidak rancu dalam memahaminya. Untuk bentuk yang pertama ini kalian perhatikan, kita akan mulai menyederhanakannya menjadi A1B1 kali, dalam kurung ini ya, boleh kita katakan kali vektor I dot vektor I. Lanjut, A2B1 dikalikan, atau boleh kurung katakan dalam kurung, vektor J dot vektor I ditambah dengan A3B1 dalam kurung vektor K dot vektor I. Ini berlaku juga untuk bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga ini. Nah, sama, caranya menyederhanakan sama. Selanjutnya kita akan sederhanakan lagi dengan cara melihat nilai yang sudah ada di bentuk pertama ini. Nah, kalian tinggal substitusikan nilai yang ada di sini untuk mendapatkan hasil kali dari masing-masing yang ada di sini. Nah, dari masing-masing suku tersebut. A1B1. Ya, karena I dot I hasilnya adalah 1. Sedangkan nilai untuk vektor J dot vektor I hasilnya adalah 0. Ini juga menghasilkan nilai 0. Nah, kemudian kalian lihat sekarang, yang ini menghasilkan nilai 1 dan ini pun menghasilkan nilai 1. Sehingga kalau 1 dikalikan dengan A1B1 hasilnya adalah A1B1. Kemudian kalau A2B2 dikalikan dengan 1 hasilnya juga A2B2. Terakhir, yang ini kalian perhatikan pelan-pelan cara memahaminya. A3B3 dikalikan 1 hasilnya juga seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa vektor A dot vektor B sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Nah, untuk selanjutnya tarik nafas dulu karena memang ini rada menguras energi ya Nak ya. Jadi mohon bersabar. Bismillahirrahmanirrahim untuk menyambung pembahasan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat perkalian skala 2 vektor. Yang pertama, vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Ini adalah sifat apa? Komutatif. Yang kedua, vektor A dot dalam kurung vektor B plus minus vektor C tutup kurung sama dengan vektor A dot vektor B plus minus buka kurung vektor A dot vektor C. Vektor B plus minus vektor C dot vektor A sama dengan vektor B dot vektor A plus minus kemudian vektor C dot vektor A. Ini adalah sifat distributif. Yang ketiga, vektor A dot vektor A sama dengan modulus vektor A kali modulus vektor A kali cos 0 derajat sama dengan modulus vektor A derajat.
Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Ini adalah sifat komutatif. Yang kedua, vektor A dot vektor B plus minus vektor C sama dengan vektor A dot vektor B plus minus vektor A dot vektor C. Vektor B plus minus vektor C dot vektor A sama dengan vektor B dot vektor A plus minus vektor C dot vektor A. Ini adalah sifat distributif. Yang ketiga, vektor A dot vektor A sama dengan modulus vektor A kali modulus vektor A kali cos 0 derajat sama dengan modulus vektor A kuadrat. Yang terakhir, sifat yang terakhir, jika vektor A dot vektor B sama dengan 0, maka vektor A sama dengan 0 atau vektor B sama dengan 0 atau vektor A tegak lurus dengan vektor B. Anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut ke contoh. Di sini untuk contoh pertama, kalian perhatikan gambar. Vektor OA memiliki panjang 6. Vektor OB memiliki panjang 9. Kemudian besar sudut antara vektor A dan vektor B ini adalah 60 derajat. Kita akan tentukan vektor A dot vektor B dan vektor A dot dalam kurung vektor B ditambah dengan vektor A. Satu persatu akan kita selesaikan soal ini. Yang pertama adalah untuk A vektor A dot vektor B. Kalian masih ingat rumus yang tadi yang sudah Ibu Guru jelaskan? Modulus vektor A dikalikan dengan modulus vektor B dikalikan dengan cos theta. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai yang ada di gambar ke dalam bentuk ini. Modulus vektor A atau panjang vektor A sama dengan 6. Panjang vektor B sama dengan 9 kali cos 60 derajat. Masih ingat kalian bagaimana caranya untuk menentukan nilai-nilai sudut istimewa atau mengingat nilai sudut istimewa? Beberapa kali Ibu Guru ingatkan supaya kalian jangan menghafal dari tabel. Kalian harus lebih baik menurut Ibu Guru, kalian akan mengingat nilai-nilai sudut istimewa untuk kosinus, sinus, dan tangen misalnya sebaiknya melalui gambar, melalui grafik fungsi itu sendiri. Nah, untuk cos 60 derajat kalian akan tentukan dengan cara mengingat grafik fungsi kosinus. Di sini nilai 1. Ini adalah sudut 90 derajat, berarti nilai sudut 60 derajat ada di sini. Kalau 90 derajat nilainya adalah 0, berarti 60 derajat, ingat Ibu Guru sudah kasih triknya bagaimana caranya mengingat angka unik yang ada dalam dalam daftar nilai sin, kosinus, tangen tersebut. Nah, di sini berarti nilainya adalah nilai yang selalu mengapit 0 itu siapa? Nilai yang selalu mengapit 0 itu adalah setengah. Berarti nilai cos 60 derajat itu adalah setengah. 6 kali 9 sama dengan 54 dikalikan dengan setengah. Hasilnya adalah 54 bagi 2. Berarti nilainya adalah 27. Inilah yang dikatakan skalar. Kenapa materi kita memiliki judul perkalian skalar dua vektor?
dia menghasilkan sebuah bilangan real atau sebuah bilangan nyata. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bentuk yang kedua atau soal yang kedua, yaitu vektor A dot dalam kurung vektor B ditambah dengan vektor A. Caranya sama nak, tetapi terlebih dahulu kalian akan menyederhanakan dulu bentuk ini. Vektor A dot dalam kurung vektor B ditambah dengan vektor A sama dengan vektor A dot vektor B ditambah dengan vektor A dot vektor A. Kalian bisa mengambil hasil yang sudah ada di sini nah. Jadi vektor A dot vektor B itu sama nilainya karena kita masih membahas satu soal, tetapi dalam dua bentuk. Nah, kalian ibu guru tuliskan dulu modulus vektor A kali modulus vektor B dikalikan dengan cos theta ditambah dengan modulus vektor A kuadrat. Kalian langsung ambil hasil yang ada di sini nah, yang di sini ya. Dari hasil perkalian ini kita ambil langsung, hasilnya adalah 27, kemudian panjang vektor A itu adalah 6 kuadrat, berarti 27 ditambah dengan 36, hasilnya adalah 63. Ini juga dikatakan sebagai bentuk skalar. Maksudnya itu dia tidak berbentuk vektor, tetapi dia berbentuk sebuah nilai real. Itulah yang dikatakan dengan bentuk skalar. Selanjutnya, mohon kalian analisa lagi soal yang tadi. Ternyata soal itu, maksud ibu guru, materi ini tidak sesulit yang kalian sangka. Dia begitu mudah setelah kita terapkan dalam soal, sangat mudah. Sehingga kalian tidak perlu takut ketika melihat materi seperti ini. Memang panjang lebar untuk bisa menemukan rumus tersebut, langkah yang kita lalui, tetapi ternyata setelah diterapkan dia begitu mudah nak. Ayolah nak, kalian pasti bisa. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukanlah perkalian skalar dari vektor-vektor berikut. Sengaja ibu guru membuatkan kalian 3 jenis soal nak, untuk sekedar mengingatkan kalian bahwa ini namanya adalah vektor kolom, ini adalah vektor baris, yang ini adalah vektor basis nah. Basis ya, bukan baris. Yang ini baris. Ya, lanjut. Kita disuruh menentukan perkalian skalarnya. Berarti kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan cara mengalihkan unsur-unsur yang seletak, kemudian hasilnya itu kita jumlahkan. Berbeda dengan soal yang ada di sini. Nah, apa bedanya? Kalau di sini bedanya adalah panjang vektor diketahui, kemudian sudut antara dua vektor itu diketahui, sedangkan soal yang di sini hanya vektornya saja yang diketahui. Nah, sehingga kita harus memilih cara mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Pada prinsipnya soal 2A, 2B, dan 2C ini sama nah. Cuma yang membedakan itu adalah bentuknya saja. Ada yang berbentuk vektor kolom, vektor baris, ada yang berbentuk vektor basis. Lanjut, kita akan selesaikan vektor U dot vektor P, unsur-unsur yang serta dikalikan. 3 dikalikan dengan 1, 4 dikalikan dengan 3. Ya,
3 kali 1, 3. 4 kali 3, 12. 2 kali 5, 10. Kemudian kalian tinggal gunakan, hasilnya adalah 25. Ini juga menghasilkan skalar, nilai real, nilai nyata. Dia tidak berbentuk matriks hasil akhirnya, tetapi berbentuk skala. Lanjut kita ke 2B. Di sini diketahui vektor R sama dengan 5, 3, 1 dan vektor S sama dengan 2, min 1, 4. Caranya sama nak? Cara mengalikannya sama. Unsur-unsur yang serta digalikan, kemudian masing-masing hasilnya itu dijumlahkan. Vektor R dot vektor S. 5 unsur-unsur yang serta dikalikan 5 kali 2 ditambah dengan 3 kali negatif 1 ditambah dengan 1 kali 4. Begitu mudah. Hasilnya adalah 10 ditambah negatif 10 ditambah negatif 3 ditambah 4 sama dengan 11. Caranya sama. Demikian juga untuk bentuk 2C. Di sini kita diberikan dua buah vektor, vektor P sama dengan negatif vektor I ditambah dengan 2 vektor J ditambah dengan 4 vektor K, dan vektor I sama dengan 2 vektor I dikurangkan dengan 3 vektor J ditambah 5 vektor K. Bagaimana caranya? Apakah vektor I, J, K akan ikut dioperasikan? Tidak. Jadi kalian tinggal mengambil koefisiennya saja. Kalian tinggal mengambil koefisien dari masing-masing suku tersebut. Nah, sehingga hasil dari perkalian sekarang ini adalah, kita lihat prosesnya dulu nak. Min 1, di sini tidak terlihat angka satunya. Min 1 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 2 kali min 3 ditambah dengan 4 kali 5. Tolong kalian cek kembali, karena di sini kita tidak diberikan angkanya langsung, tetapi kita memetik sendiri langsung dari bentuk vektor basis ini. Nah, sekarang min 1 kali 2 sama dengan min 2, 2 kali min 3 sama dengan min 6, ditambah dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Hasil akhirnya adalah 12. Tereng, begitu mudah. Tidak sesulit rumus yang sudah Ibu Guru terangkan tadi. Begitu kelihatan rumit, tetapi ternyata setelah kita ketemu dengan soal seperti ini begitu mudah. Tetapi nanti akan ada soal-soal yang merupakan kombinasi dari konsep-konsep yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Nah, nanti di sana kalian harus menganalisa soal itu dengan cara yang baik, betul-betul baik, ketika kita harus mengkombinasikan sekian konsep dalam satu soal. Jadi kita harus pandai meramunya sehingga kita tidak salah langkah dalam menyelesaikan soal tersebut. Demikian materi yang bisa Ibu Guru sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah untuk kalian, menjadi rezeki yang barokah menuju kehidupan yang barokah. Stay at home, jaga sehat, kita saling doakan ya nak ya. Untuk mengakses soal latihannya, silahkan kalian buka website sekolah di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.